Selamat datang kembali teman-teman di channel kita di Raja Channel. Oke teman-teman, di sini saya akan coba membahas Lakoni Basic 123iX yang kerusakannya mesinnya mati. Mesinnya mati, tapi yang kali ini agak unik ya, agak berbeda. Pertama, sepertinya biar kita tes. Ini saya coba colokin. Oke, lampu powernya sudah hidup. Dan di sini kipas tidak berputar dan relay pun tidak ada bunyi ya. Dan kita coba ukur tegangan outnya. Dan di sini tegangan outnya ada, tapi kipas dan relay tidak bunyi. Artinya ini kalau kita pakai ngelas sebentar saja dia langsung mati. Begitu kita tekan ke kawat lasnya, mesinnya apinya langsung hilang. Oke, langsung kita cek saja. Untuk kerusakan seperti ini di tipe seperti ini ya, tipe basic yang terbaru ini saya ada beberapa mesin, berapa kali pernah kerusakan yang kayak gini saya jumpai ya. Ini udah berapa kali saya jumpai, makanya saya ingin kasih tahu ke teman-teman. Tapi ini untuk basic yang tipe terbaru. Karena untuk basic yang tipe lama dia model mesinnya dalamnya seperti ini ya. Seperti ini. Ini tipe basic yang terbaru, yang papan kontrolnya ada di depan sini. Papan kontrolnya ada di depan sini. Oke, untuk kerusakan seperti ini tegangan outnya ada di sini, tegangan out ada, hanya saja kipas dan relay tidak bunyi. Berarti otomatis IGBT pasti dalam keadaan bagus. Untuk penyakitnya kita akan coba cari di bagian soket kipas. Di sini ada papan ini dan relaynya di sini ya. Berarti kemungkinan kerusakan ada di daerah sini. Dan untuk kerusakan ini saya ada beberapa mesin, jumpai beberapa mesin. Ini kerusakannya sangat sepele ya teman-teman. Kerusakannya ada pada kaki-kaki ini. Kaki-kaki untuk papan modul yang kecil ini kaki-kakinya patah teman-teman. Dia ada patah. Dia ada, saya temukan di sini ada tiga jalur yang patah. Jalur sini patah, bisa dilihat ya. Jalur sini patah, nah, seperti ini dia goyang. Ini patah, ada 1, 2, 3, 4 jalur, 4 titik ini patah. Tapi untuk kaki ini kakinya tidak difungsikan ya. Ini kaki tidak ada terhubung ke jalur, ini hanya penahan saja. Jadi dia yang putus 1, 2, 3. Ada 3 kaki. Ini 1, 2, 3. Ini memang putus juga, tapi ini tidak terhubung ke jalur. Seperti ini terlihat ya teman-teman. Ya, ada jarak ya. Jadi untuk kerusakan ini tinggal kita jumperkan saja. Kita jumper saja kabel dari belakang sini. Kita akan coba jumper kabel saja dari sini ke jalurnya di sini ya. Kita jumper saja. Itu dari pengalaman saya sudah berapa biji mesin yang seperti ini, itu masalahnya cuma di situ saja. Ini kenapa bisa seperti itu? Kemungkinan karena ini dia penahannya tidak ada ya. Jadi sewaktu pemakai mesinnya bawa kemana-mana, jadi ini mesinnya goyang, lama-lama ininya patah, kakinya patah. Menurut saya sih seperti itu ya. Oke, ini videonya saya coba potong dulu. Saya akan coba jumper pakai kabel-kabel dulu ya. Nanti untuk hasilnya baru kita kasih lihat lagi. Ya teman-teman, di sini saya sudah jumper ya. 3 pin ini sudah saya jumper. 1, 2, 3. Dan ini pinnya, ini pin yang kosong ya. Ini memang pinnya patah, tapi ini kosong, tidak ada digunakan, hanya sebagai penyangga saja. Oke, langsung kita tes saja. Oke, terdengar ya teman-teman, kipasnya sudah berputar, relaynya pun sudah
bunyi klik seperti itu ya. Ini ya teman-teman, kipasnya sudah nyala. Kipasnya sudah nyala. Oke, langsung kita coba tes, lihat apinya. Ya seperti itu ya teman-teman, apinya sudah bagus, mesinnya sudah berfungsi dengan normal. Ya di sini saya bilang sama teman-teman, siapa tahu punya kerusakan yang agak unik seperti itu, seperti ini, teman-teman jangan dulu mengoprek yang lain-lain. Pertama teman-teman langsung cek saja dulu pin kaki-kakinya itu. Karena dari beberapa tipe seperti ini saya sudah beberapa kali menemukan ada salah satu atau terkadang dua kaki di sini yang patah. Tapi saya sarankan sih untuk teman-teman langsung jumper aja 33, biarpun hanya satu kaki saja yang patah. Coba jumper aja 33 untuk menjaga ke depannya. Oke teman-teman, sekian video kita kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.